Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah, menyimpan potensi sebagai daerah tujuan investasi. Ada sejumlah andalan yang dimiliki oleh Aceh, baik di bidang agroindustri, pariwisata, energi dan infrastruktur, peternakan, perikanan, serta pertambangan untuk dikembangkan para investor. Arah tersebut mengacu pada sejumlah langkah untuk mendukung realisasi penanaman modal di Aceh. Di antaranya, perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal di seluruh Aceh, fokus pengembangan agroindustri manufaktur dan pariwisata, serta ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, hingga pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal. Posisi Aceh yang sangat membuka diri terhadap masuknya investor baik melalui inisiatif percepatan investasi serta dukungan keberadaan Pelabuhan Bebas Sabang sesungguhnya merupakan keunggulan yang patut dilirik para investor. Peluang inilah yang terus dipromosikan Badan Investasi dan Promosi Aceh hingga ke perencanaan detail bagaimana perusahaan membutuhkan biaya dan akan memperoleh keuntungan untuk kurun waktu tertentu. Sebuah jalan untuk meyakinkan dan memudahkan investor sejalan dengan langkah mengajak, menggait, dan merealisasikan investasi. Ketersediaan sarana dan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menggait investor karena tanpa adanya sarana dan infrastruktur yang baik, mustahil para investor tertarik menanamkan modalnya di Aceh. Sarana bandara misalnya, keberadaan bandar udara sangat diperlukan untuk menunjang kehadiran para investor. Aceh saat ini memiliki sejumlah bandara dan salah satunya berstatus sebagai bandara internasional yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Banda Aceh. Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mampu didarati oleh pesawat jenis Airbus karena bandara ini memiliki landasan pacu 3.000 meter kali 45 meter. Saat ini pihak pengelola Bandara SIM terus berupaya meningkatkan keberadaan bandara ini. Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara internasional plus embarkasi dan deembarkasi haji mempunyai fasilitas kelas 1. Semua kita punya, mulai dari adanya VVIP yang sedang dibangun, insya Allah dalam waktu dekat akan selesai, kita doakan sama-sama. Kemudian yang sudah ada sekarang, kita mempunyai fasilitas yang standar. Standarisasi kami selalu dipantau oleh badan internasional, International Civil Aviation Organization, setiap saat akan mengaudit dan memberikan sertifikasi. Nah, saat ini kami punya fasilitas parkir untuk 400 mobil, kemudian parking stand untuk pesawat bisa menampung 8 pesawat narrow body atau 3 pesawat wide body untuk haji, dan itu lebih dari cukup melihat tren passenger di kita adalah 800 sampai 1,1 juta per tahun. Sementara kapasitas bandara kita dapat menampung 1 juta 250 sampai 2 juta 100, dan itu amat sangat lebih. Selain Bandara SIM, Aceh masih memiliki sejumlah bandara lainnya. Di pantai timur misalnya, terdapat Bandara Maliku Saleh Luxmawe. Bandara ini berada persis di tengah-tengah Provinsi Aceh, sehingga sangat strategis dalam memperlancar arus transportasi barang dan orang, serta dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Untuk kawasan tengah Aceh terdapat Bandara Rembile Benar Meriah. Bandara ini letaknya sangat strategis dalam upaya membuka keterisolasian di kawasan daratan tanah tinggi Gayo. Kehadiran bandara ini diharapkan akan dapat membantu dalam upaya memasarkan berbagai hasil dan potensi yang ada di daerah tanah tinggi Gayo, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Bandara Rembile ini mampu didarati oleh pesawat sejenis Kasa.
Di kawasan Tenggara Aceh juga terdapat satu bandara. Bandara Loser Antara ini memegang peranan yang sangat penting dalam membuka jalur hubungan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh, khususnya Aceh Tenggara. Bandara ini mampu didarati oleh pesawat jenis Kasa, dan saat ini setiap harinya ada pesawat yang singgah dan berangkat dari bandara ini menuju Medan dan Banda Aceh. Di kawasan pantai barat Aceh juga ada sejumlah bandara, di antaranya Bandara Cut Ali di Aceh Barat, serta Bandara Cut Nyadin yang berada di Kabupaten Nagan Raya. Bandara Cut Nyadin termasuk bandara yang cukup padat yang ada di pantai barat Aceh. Bandara ini setiap harinya sibuk dengan aktivitas penerbangan perintis. Bandara Cut Nyadin memiliki panjang landasan 1.800 meter dan lebar 30 meter serta mampu didarati oleh pesawat jenis Kasa. Sementara di Pulau Simelu juga terdapat satu bandara yang tergolong cukup padat aktivitasnya, yaitu Bandara Lasikin Sinabang. Bandara Lasikin ini menjadi satu-satunya pintu masuk melalui jalur udara ke pulau penghasil cengkeh terbesar di Aceh. Bandara Lasikin mampu didarati oleh pesawat jenis Kasa. Bandara Lasikin menjadi penghubung dari dan menuju ke Pulau Simelu. Keberadaan Bandara Lasikin ini juga diharapkan dapat mendukung arus barang dan penumpang ke Pulau Simelu. Dengan adanya bandara ini juga telah ikut mempercepat jarak tempuh menuju ke Simelu. Selain ketersediaan sarana bandara, pemerintah Aceh juga sangat memperhatikan terhadap keberadaan sarana jalan darat. Ketersediaan sarana jalan akan sangat menentukan terhadap jalannya pembangunan serta jalannya roda perekonomian masyarakat. Saat ini kondisi jalan yang ada di Aceh dapat dikatakan kondisinya sangat bagus dan baik. Untuk kawasan pantai barat dan selatan Aceh misalnya, jalan dari Banda Aceh menuju Melabuh Aceh Barat dapat dikatakan sebagai jalan terbagus dan terindah yang ada di Nusantara. Jalan yang dibangun pasca musibah tsunami ini dengan dana USAID tersebut telah memperlancar arus transportasi dari Banda Aceh ke pantai barat dan selatan Aceh serta sebaliknya. Dengan kondisi jalan yang cukup lebar dan mulus tersebut menjadikan jarak tempuh Banda Aceh Melabuh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Kondisi jalan yang baik dan lebar tersebut telah ikut membantu meningkatkan ekonomi warga masyarakat di pantai barat dan selatan Aceh. Karena berbagai hasil bumi dan hasil pertanian dari daerah tersebut kini telah dapat dipasarkan keluar daerah. Saat ini tidak hanya jalan kawasan pantai barat dan selatan Aceh saja yang kondisinya cukup baik. Pemerintah Aceh sejak beberapa tahun lalu terus berupaya meningkatkan kondisi jalan kawasan pantai timur Aceh hingga ke perbatasan Medan, Sumatera Utara. Hal ini tidak lain dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi warga masyarakat Aceh yang ada di kawasan pantai timur Aceh. Selain itu, dengan kondisi jalan yang baik, tentunya akan dapat membantu meningkatkan ekonomi warga masyarakat Aceh. Selain itu, jalan yang ada di kawasan tengah Aceh juga sedang ditingkatkan. Jalan Biren Takengon yang panjangnya 100 km tersebut kini sedang dilebarkan serta diupayakan memangkas jaraknya sehingga nantinya jarak Biren Takengon tersebut sekitar 70 km.
Dengan baiknya kondisi jalan di kawasan tengah Aceh ini tentunya akan membawa dampak yang cukup baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman Aceh. Keberadaan sarana pelabuhan juga memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menarik minat investor datang ke Aceh. Karena sarana pelabuhan tersebut merupakan salah satu sarana yang sangat menentukan untuk hubungan arus transportasi barang dan jasa melalui jalur laut. Pelabuhan Krunggekuh misalnya, pelabuhan ini termasuk salah satu pelabuhan yang cukup padat disinggahi oleh berbagai jenis kapal ukuran besar yang bongkar muat di dermaga ini. Pelabuhan Krunggekuh ini merupakan salah satu pelabuhan ekspor impor yang ada di Nusantara. Letak pelabuhan Krunggekuh ini juga sangat strategis karena berada persis di tengah-tengah Provinsi Aceh. Selain itu, pelabuhan tersebut saat ini telah melakukan aktivitas ekspor impor barang. Selain pelabuhan Krunggekuh, Aceh masih memiliki pelabuhan lainnya yang tak kalah pentingnya, yaitu Pelabuhan Sabang. Pelabuhan Sabang ini merupakan salah satu pelabuhan alam yang ada di Nusantara dengan kedalaman lebih dari 30 meter sehingga pelabuhan tersebut dapat disinggahi oleh kapal-kapal dengan ukuran besar. Saat ini pemerintah Aceh telah membangun dermaga di Pelabuhan Sabang tersebut, sehingga dermaga ini diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat persinggahan kapal-kapal asing yang melintasi lautan bebas. Selain dermaga kapal barang di Sabang, juga terdapat dermaga feri penyeberangan. Dermaga penyeberangan ini menjadi pintu masuk utama ke Pulau Weh. Aktivitas di dermaga penyeberangan feri ini tergolong cukup padat karena menjadi pintu masuk utama ke Sabang. Saat ini ada 2 unit kapal cepat yang melayani arus penumpang dari dan ke Balohan Sabang. Selain kapal cepat, juga ada kapal barang yang melayani rute Ulele Balohan Sabang. Kapal KMP BRR menjadi tulang punggung arus barang dan jasa ke Pulau Weh. Letak pelabuhan Ulele juga tergolong sangat strategis karena jaraknya hanya sekitar 5 km dari pusat kota Banda Aceh. Pelabuhan Ulele ini juga disiapkan sebagai salah satu pelabuhan penghubung daratan Aceh dengan kawasan Kepulauan Aceh lainnya. Sementara keberadaan Pelabuhan Malahayati Krung Raya Aceh Besar yang dulunya berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan kapal penumpang akan dijadikan sebagai pelabuhan bongkar muat barang dengan fasilitas kontainer. Di kawasan pantai barat dan selatan Aceh juga terdapat sejumlah pelabuhan, di antaranya Pelabuhan Melabuh. Pelabuhan Melabuh ini letaknya sangat strategis karena sangat dekat dengan kota Melabuh, Aceh Barat. Pelabuhan ini dulunya merupakan salah satu pelabuhan yang selalu disinggahi oleh sejumlah kapal, baik kapal penumpang maupun kapal barang. Di Kabupaten Aceh Selatan, persisnya di kawasan Labuan Haji, terdapat pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan Labuan Haji tersebut saat ini merupakan pelabuhan penyeberangan feri menuju ke Pulau Simelu. Keberadaan pelabuhan ini memegang peranan sangat penting dalam kelancaran arus barang dan jasa ke Sinabang. Sementara Pelabuhan Sinabang menjadi pintu masuk utama melalui jalur laut ke Pulau Ate Fulawan ini. Aktivitas di Pelabuhan Sinabang ini selalu ramai karena pelabuhan ini merupakan pintu gerbang persinggahan kapal barang dan penumpang.
Pemerintah Aceh dan Pemda setempat terus berupaya meningkatkan keberadaan Pelabuhan Sinabang ini karena pelabuhan ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdiam di Pulau Simelu. Karena Simelu memiliki cukup banyak potensi dan sumber daya alam yang hingga saat ini belum sepenuhnya digali serta dimanfaatkan. Selain itu, pemerintah Aceh juga terus berupaya membangun dan menyediakan sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri. Keberadaan air bersih ini memegang peranan penting baik untuk kebutuhan hidup masyarakat Aceh maupun dalam memenuhi kebutuhan air bagi perusahaan atau industri yang ada di Aceh. Untuk penyediaan air bersih, khususnya di Aceh, bukanlah hal yang sulit, karena Aceh memiliki cukup banyak sumber daya air yang dapat dijadikan sebagai sumber air bersih. Sebut saja misalnya Danau Laut Tawar. Danau ini yang berada di Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu potensi sumber daya air bersih yang ada di Aceh. Dan Danau Laut Tawar tersebut saat ini menjadi sumber air bagi 5 kabupaten yang ada di Aceh. Dengan tersedianya sumber daya air yang cukup memadai tersebut, tinggal lagi bagaimana memanfaatkan serta mengelola potensi tersebut sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat Aceh maupun untuk kebutuhan industri. Dan saat ini hampir seluruh kabupaten dan kota di Aceh telah memiliki jaringan pipanisasi untuk jaringan air bersih. Selain itu, ketersediaan sarana energi, khususnya pembangkit listrik, memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta peluang untuk melakukan investasi. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah Aceh terus berupaya menyediakan ketersediaan energi listrik di Aceh. Saat ini arus listrik yang ada di sebagian besar wilayah di Aceh telah terkoneksi dengan jaringan transmisi yang ada di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, saat ini di Aceh juga telah dibangun sejumlah pembangkit listrik baru dalam upaya menambah daya listrik untuk kebutuhan masyarakat Aceh. Setidaknya ada 2 proyek besar yang saat ini sedang dibangun di Aceh untuk penyediaan sumber energi listrik. Kedua proyek tersebut yaitu PLTA Pesangan yang ada di Aceh Tengah, di mana PLTA Pesangan ini diharapkan dapat berfungsi pada tahun 2016 mendatang. PLTA Pesangan ini merupakan salah satu PLTA terbesar yang ada di Pulau Sumatera. PLTA Pesangan tersebut memanfaatkan sumber air Krung Pesangan yang bermuara dari Danau Laut Tawar. Untuk kawasan pantai barat Aceh, saat ini telah beroperasi PLTU Nagan Raya. PLTU Nagan Raya ini diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk kawasan pantai barat dan selatan Aceh dan selebihnya akan dapat membantu pasokan listrik untuk kawasan pantai timur Aceh. PLTU Nagan Raya ini mampu memproduksi daya listrik sebesar 2 kali 110 MW. Dengan adanya 2 energi listrik tersebut, maka ke depan Aceh akan memiliki pasokan arus listrik yang memadai baik untuk kebutuhan listrik masyarakat maupun untuk kebutuhan industri. Ke depan akan ada pembangkit besar yang akan masuk. Yang pertama adalah Nagan Raya, itu akan masuk 2 kali 100 MW. Jadi ada 200 MW akan masuk tahun 2014 ini. Malah yang 1 unit sudah operasi sekarang. 1 unit lagi sedang commissioning, sedang pengujian. Diharapkan mungkin di bulan Juli ini sudah bisa operasi penuh. Samping itu, kita masih punya pembangkit lain yang sedang konstruksi sekarang. Yang pertama adalah PLTG Harun. Itu ada 190 MW. Sedang konstruksi sekarang, letaknya di kompleks Harun.
itu milik PLN yang sedang dibangun sekarang. Diharapkan akan operasi tahun 2016 awal. Itu ada 190 megawatt. Itu bisa mensuplai juga seluruh Aceh karena dia tersambung langsung ke transmisi. Dan tahun berikutnya lagi akan operasi PLTA Pesangan. Itu ada 88 megawatt. Diharapkan dia operasi tahun 2017 pertengahan. Nah, berarti dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai 2017, 3 tahun ke depan, kita akan operasi hampir 450 megawatt. Dengan ketersediaan berbagai sarana dan infrastruktur tersebut, maka para investor tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan investasinya di berbagai sektor di Aceh. Karena Aceh memiliki kekayaan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, masyarakat Aceh juga sangat terbuka terhadap para pendatang, khususnya dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Datang dan jenguk Aceh, beragam investasi masih terbuka dan menjanjikan.